Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Materi tentang qisas hukum keempat sampai penutup. Al-Hukmur Rabi' keempat, bagaimana proses pelaksanaan hukuman mati bagi orang yang telah ditetapkan sebagai terdakwa? Ahli-ahli fikih berbeda pendapat tentang teknis pelaksanaan hukuman mati. Dalam hal ini ada dua pendapat. Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i serta satu riwayat dari Imam Ahmad menyatakan bahwa pelaksanaan hukuman mati qisas hendaknya dilaksanakan dengan cara sebagaimana pembunuh itu melakukan pembunuhan terhadap korbannya. Kalau pembunuhan itu dilakukan dengan menenggelamkan korbannya ke dalam air, maka ia harus dibunuh seperti itu. Dan bagi yang membunuh korbannya dengan memukul kepalanya dengan batu, maka ia harus dibunuh dengan dipukul kepalanya dengan batu pula. Mereka berdalil dengan firman Allah, diwajibkan atas kamu qisas, di mana diharuskan adanya keseimbangan, maka ia harus dihukum qisas dengan cara bagaimana ia berbuat. Mereka juga berpijakan pada sebuah hadis dari Anas. Ia berkisah bahwa sesungguhnya ada seorang Yahudi yang memukul kepala seorang perempuan dengan batu. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memukul kepala si Yahudi itu dengan batu juga. Adapun Abu Hanifah dan Ahmad dalam riwayat yang lain menyatakan teknis pelaksanaannya harus menggunakan pedang, karena yang dituntut dengan hukuman kisos itu adalah kematian, karena ia telah menjadi sebab terjadinya kematian terhadap orang lain. Mereka berpegangan pada dalil dengan sebuah hadis, tidak ada kisos melainkan dengan pedang, dan juga hadis yang melarang mencincang, mutilasi, serta hadis yang berbunyi idza qataltum fa ahsinul qitlata wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhata. Apabila kamu membunuh, maka lakukanlah dengan baik, dan apabila kamu menyembelih, maka sembelihlah dengan baik pula. Kemudian mereka berkata, kalau hadis Anas di atas sah, maka otomatis dimansuh oleh hadis yang melarang mencincang. Mereka juga berpendapat pelaksanaan hukuman mati boleh dilakukan dengan menggunakan selain pedang, seperti dengan dibakar, dipisahkan badannya, dipecahkan kepalanya dengan batu, dikurung sampai mati. Tetapi ini barangkali lebih berat daripada mencincang, sehingga termasuk tindakan melampaui batas. Sementara Allah berfirman, maka barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang pedih. Al-Baqarah 178. Ada satu riwayat bahwa Al-Qasim bin Ma'an bersama Syarik bin Abdullah menghadap salah seorang sultan, lalu bertanya kepadanya, bagaimana pendapat Tuan tentang orang yang memanah orang lain hingga ia meninggal dunia? Ia menjawab, ia harus dipanah kemudian dibunuh. Al-Qasim bertanya lagi, bagaimana jika tidak mati dengan panahan pertama? Ia menjawab, dipanah lagi untuk kedua kalinya. Al-Qasim bertanya lagi, apakah engkau akan menjadikan sebagai sasaran dalam latihan? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar melarang binatang apapun untuk dijadikan sasaran. Barangkali dalam masalah ini pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabilah yang lebih kuat. Wallahu a'lam. Al-hukmul khamis. Kelima, siapa orang yang berwenang dalam menangani qisas? Al-Qurtubi berkata, ulama-ulama dan para mufti telah sepakat bahwa siapapun tidak diperbolehkan membalas pembunuhan terhadap orang lain kecuali penguasa. Orang biasa tidak diperkenankan membalas tindakan pembunuhan sebagian terhadap sebagian yang lainnya. Sebab
hanya hak penguasa atau orang yang diberi wewenang oleh penguasa. Oleh karena itu, Allah menjadikan kekuasaan itu sebagai upaya untuk mencegah tindakan sewenang-wenang sebagian manusia terhadap sebagian yang lain. Kesimpulan, pertama, disyariatkannya qisas adalah suatu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala atas hambanya yang mukmin demi kemaslahatan dan kebahagiaan hidup mereka. Kedua, qisas dapat memperkecil tindakan kejahatan, menghilangkan rasa dendam dan bersifat mendidik bagi para penjahat. Ketiga, dalam hukuman qisas mengandung makna kehidupan bagi manusia, melindungi pribadi-pribadi dan masyarakat. Keempat, pembalasan kepada selain pelaku pembunuhan adalah bentuk fanatisme jahiliyah yang dihilangkan oleh Islam. Kelima, dalam qisas harus ada unsur keseimbangan supaya kejahatan, penyimpangan, kezaliman, dan permusuhan tidak meluas. Keenam, apabila keluarga orang yang terbunuh memberi maaf dan mau menerima diat, maka si pembunuh wajib menyerahkan diat itu kepada mereka tanpa ditunda-tunda dan diperlambat. Ketujuh, keringanan hukuman adalah rahmat dari Allah atas hambanya yang mukmin yang harus disyukuri. Hikmatut tasyri'. Allah yang maha bijak lagi maha mengetahui mensyariatkan qisas dan mewajibkan kepada para hakim untuk melaksanakannya. Tujuannya adalah untuk menjaga darah dan memelihara nyawa umat manusia serta membasmi benih-benih fitnah yang masih dalam masa pertumbuhannya. Sebab mengambil tindakan kepada pelaku kejahatan adalah menjadikan rasa jera bagi pelakunya dan yang lain serta menimbulkan rasa takut bagi setiap penyeleweng dan orang yang suka bermusuhan. Maka apabila ada seseorang yang bermaksud membunuh saudaranya tetapi ia takut melakukannya karena ada ancaman hukuman qisas yang diberlakukan lalu ia tidak jadi melakukannya, itu berarti suatu kehidupan baginya dan bagi pihak yang akan dibunuhnya serta kehidupan bagi masyarakat secara keseluruhan. Tetapi kalau pelaku pembunuhan atau kejahatan itu tidak diqisas, maka akan timbullah fitnah dan keamanan pun menjadi tidak dapat dirasakan. Juga secara tidak langsung akan memberi ruang untuk melakukan pembalasan. Sebab amarah yang ditimbulkan karena teralirnya darah telah menjadi tabiat manusia. Maka demi menjaga hal tersebut disyariatkanlah hukuman qisas sehingga rasa marah, dendam, dan sebagainya yang tertanam dalam hati dapat direda. Di samping mensyariatkan hukuman qisas, Islam juga menyarankan kepada umatnya agar mengedepankan sifat pemaaf dan pelaksanaan pemberian maaf itu berlangsung sampai vonis qisas dijatuhkan secara adil. Ajaran ini semata-mata merupakan ajakan untuk berbuat kebajikan, bukan suatu ketetapan yang menyampingkan fitrah manusia serta mendorongnya berbuat sesuatu di luar batasan kemampuannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka barang siapa mendapat maaf dari saudaranya, hendaklah yang memaafkannya mengikutinya dengan cara yang baik dan hendaknya yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Al-Baqarah 178. Allah Subhanahu wa taala dengan syariatnya yang bijaksana ini benar-benar telah mengalihkan bentuk-bentuk hukuman sebagai siksaan kepada makna hukuman yang lebih baik dan agung nilainya. Sebab hukuman-hukuman di masa lampau berfungsi sebagai siksaan, yaitu siksaan dari pihak keluarga terbunuh kepada si pembunuh. Mereka tidak akan menerima sebelum membalas dengan menumpahkan darah
dan menghilangkan nyawa si pembunuh. Bahkan terkadang akibat terbunuhnya satu orang yang dibalas bisa mencapai ratusan orang. Oleh karena itu, Allah menjadikan kisos sebagai syariat demi kemaslahatan. Ia berfirman, dan dalam kisos itu mengandung makna kehidupan bagimu, hai orang-orang yang berakal. Al-Baqarah 179. Ia tidak berfirman dalam kisos itu mengandung makna siksaan bagimu. Perlu dipahami bahwa sebagian ahli-ahli hukum konvensional menaruh rasa belas kasihan. Lalu mereka menganggap keji hukuman kisos. Mereka menghindarkan pembunuhan dari hukuman mati. Padahal si terbunuh itu telah menjadi korban kezaliman yang mestinya lebih patut untuk disayang dan dibelas kasihani. Sekiranya si pembunuh dikasihani, lantas siapa yang akan menyayangi masyarakat dari ancaman pembunuhan, para penjahat, dan kaum perusak? Apa yang harus kita perbuat dengan semakin maraknya tindakan kejahatan yang terjadi di zaman sekarang ini dan yang membuat kegelisahan bagi masyarakat dengan timbulnya berbagai bentuk kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, perampasan, dan sebagainya. Sungguh mereka para ahli hukum umum memiliki pandangan yang sempit dan pikiran yang tidak wajar. Sebab kalau seandainya mereka berpandangan secara objektif dan menyeluruh serta berpikir dengan landasan akal sehat, tentu mereka akan lebih menyayangi masyarakat daripada penjahat dengan mengambil tindakan tegas, yaitu dengan qisas. Sebab orang yang menyayangi orang banyak tentu akan berupaya memperkecil ruang kejahatan dan mencegah pembalasan yang dilakukan melampaui batas. Assalamualaikum.